Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Anissa Fitria dengan NIM 2313352. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang profesi apa saja yang menggunakan public speaking atau mengutamakan public speaking. Nah, sebelumnya di video pertama aku kan udah menjelaskan apa itu public speaking. Nah, untuk mengingatkan lagi, jadi public speaking itu adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan atau informasi secara lisan kepada audiens yang lebih besar, baik dalam bentuk presentasi, pidato, ceramah, diskusi, atau acara publik lainnya. Nah, profesi apa saja sih yang memerlukan kemampuan public speaking yang baik? Jadi, profesi yang pertama yaitu ada dosen. Kenapa sih dosen memerlukan kemampuan public speaking yang baik? Sebagai dosen tentunya menyampaikan materi kepada mahasiswa-mahasiswinya. Agar materi mudah dipahami, jadi dosen memerlukan kemampuan public speaking yang baik. Lalu yang kedua ada moderator. Nah, moderator juga harus memiliki kemampuan public speaking yang baik karena moderator berperan sebagai penghubung antara komunikator dengan audiensnya. Maka dari itu, seorang moderator juga memerlukan kemampuan public speaking yang baik. Lalu yang ketiga ada stand up comedy. Nah, mengapa sih stand up comedy memerlukan public speaking yang baik? Karena dalam stand up comedy, keberhasilan dalam menyampaikan pesan itu tergantung dari kemampuan public speaking-nya. Jika berhasil menyampaikan pesannya, maka audiens akan merasa terhibur dengan lawakannya atau komediannya. Seperti itu teman-teman. Lalu yang keempat ada motivator. Nah, tentunya motivator memerlukan kemampuan public speaking karena kalau sebagai seorang Lalu yang ketiga ada stand up comedy. Nah, stand up comedy ini memerlukan kemampuan public speaking yang baik karena keberhasilan dari stand up comedy ini tergantung dari kemampuan public speaking-nya. Jika berhasil, maka kemampuan public speaking-nya dapat dibilang baik karena menyampaikan pesan kepada audiensnya tersampaikan. Lalu selanjutnya ada pembicara motivasi atau motivator. Nah, dalam hal ini tentunya memerlukan kemampuan public speaking yang sangat baik karena untuk menyampaikan pesan kepada audiens itu harus menggunakan teknik yang benar dan agar pesan tersampaikan secara emosi, lalu agar audiens juga termotivasi dengan apa yang dibicarakan atau apa yang dibahas. Nah, lalu selanjutnya ada politikus. Mengapa sih politikus memerlukan kemampuan public speaking yang baik? Karena mereka harus meyakini, mempengaruhi, dan mendapatkan kepercayaan dari publik. Nah, maka dari itu politikus juga memerlukan public speaking dan teknik-teknik public speaking yang baik. Lalu selanjutnya ada Master of Ceremony atau biasa disingkatnya MC ya teman-teman. Nah, kenapa sih seorang MC ini memerlukan public speaking yang baik? Nah, Master of Ceremony memerlukan kemampuan public speaking yang baik karena mereka bertanggung jawab atas berjalannya acara dan mereka perlu menjaga keterlibatan audiens terhadap acara. Jadi, Master of Ceremony atau MC itu juga memerlukan kemampuan public speaking yang baik tentunya. Lalu selanjutnya ada presenter TV atau presenter radio. Nah, mengapa sih mereka memerlukan kemampuan public speaking yang baik? Presenter TV atau presenter radio memerlukan kemampuan public speaking yang baik karena mereka bertugas untuk menyampaikan informasi secara jelas, informatif, dan detail. Maka dari itu mereka memerlukan kemampuan public speaking yang baik. Lalu selanjutnya ada aktivis sosial. Nah, sebagai aktivis sosial tentunya memerlukan kemampuan public speaking yang sangat baik. Karena sebagai aktivis sosial pasti mereka berinteraksi dengan banyak orang dalam setiap harinya. Dan itu sebagai pekerjaan mereka yang tentunya memerlukan kemampuan public speaking yang baik.
Nah, lalu yang terakhir ada sales marketing profesional. Mengapa sih seorang sales marketing memerlukan kemampuan public speaking yang baik? Nah, sebagai sales tentunya kita memerlukan menjual barang yang sudah ditargetkan, semisal dalam sebulan harus habis berapa puluh gitu, atau harus menjual berapa barang. Maka dari itu, seorang sales juga memerlukan kemampuan public speaking yang baik agar dapat menjual barang sesuai target dan dapat menawarkan barang dan menjelaskan sebuah barang atau produk kepada pembeli gitu teman-teman. Nah, jadi aku mau ngasih tahu tips and trick apa aja sih yang perlu kita latih agar jago dalam public speaking. Yang pertama ada persiapan yang matang. Nah, kita harus sering-sering berlatih atau harus memiliki persiapan yang matang ketika ingin melakukan presentasi, ceramah, pidato, atau yang lainnya. Lalu yang kedua ada berlatih mendengarkan secara aktif. Tentunya sebagai komunikator kita nggak cuma ngomong doang, tapi kita juga harus berlatih untuk mendengarkan audiens atau yang lainnya. Lalu yang ketiga ada terhubung dengan audiens. Kita sebagai komunikator tentunya akan berhubungan langsung dengan audiens. Maka dari itu kita juga harus terhubung dengan audiens secara langsung. Nah, yang keempat ada penguasaan materi yang mendalam. Nah, ketika kita ingin menyampaikan materi, kita juga perlu menguasai materi secara mendalam. Terus, kita juga harus memerlukan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Nah, lalu yang terakhir ada gestur tubuh. Nah, kenapa sih public speaker juga memerlukan mempelajari gestur tubuh? Karena gestur tubuh juga sangat penting untuk menarik perhatian dari audiens. Nah, jadi itu aja ada 6 tips and trick dari aku biar kita jago dalam public speaking. Di mata kuliah ini kita juga sama-sama belajar untuk menjadi public speaker yang baik. Oke, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.